Saya Peter Kambei, host Anda di program Malming bareng Peter. 10 tahun sudah saya bergabung dan aktif di komunitas PHP Indonesia. Alasan utama mengapa saya masih bertahan di komunitas ini adalah karena kecintaan saya dengan apa yang saya lihat, saya alami, dan saya rasakan. Terutama, bahagianya saya melihat teman-teman di komunitas yang dapat bertumbuh, berkembang, dan menjadi orang IT yang lebih baik. Sejatinya, program Malming bareng Peter ini adalah sarana yang saya buat untuk menumbuhkan banyak talenta-talenta baru di dunia IT, karena di sini Technowars bisa belajar berbagi dan bercerita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana yang kerap ditanyakan orang IT lainnya di komunitas. Dan dengan cara ini, Technowars dapat mulai melatih skill berbicara di depan publik. Salah satu skill yang amat sangat penting bagi orang IT untuk dapat dengan cepat meroket tinggi, meraih cita-cita masa depan yang diidam-idamkan. Ayo, saya tunggu kontribusinya. Kontak saya karena masih ada banyak waktu tersedia di hari-hari yang akan datang. Selamat bergabung dan selamat belajar. Salam next level. Selamat malam member PHP Indonesia, selamat bergabung di Malming bareng Peter. Oke, sudah bergabung dengan kita Om Sadam Rajiv. Halo Om Sadam, kita testing masing dulu. Suaranya belum ada, saya salah setting ya. Tunggu ya, saya salah setting jangan-jangan. Speaker audio, udah bener nih. Coba tes, nggak ada suaranya. Halo, tes. Pak. Kayak kecil, coba lang. Halo. Oh, kecil sekali ternyata ya. Oh, pantesan saya mesti pakai headphone. Coba ditesting Om Sadam. Oh, nggak kedengeran. Halo, tapi kecil banget. Beneran nggak? Ada sih, tapi kecil. Ada error dikit. Ini udah. Ini ada. Iya, salah colok sih kayaknya itu. Nah, ini tadi udah bagus tuh. Oke, selamat malam Dharma Ridwan. Ya, selamat malam. Salam sehat. Saya survival COVID. Saya baru sembuh soalnya. Coba testing. Masih belum kedengeran benar nih. Ini dari sound laptopnya. Coba saya Di direct aja kali, nggak apa-apa kok, nggak pakai earphone mungkin bisa, nggak bisa juga. Tapi udah kedengeran sih tadi, cuma kecil. halo, tes. Iya, udah kedengeran. Cuman suaranya ini nggak kedengeran sih. Coba Iya, nanti. suara. Coba saya pakai earphone tapi mic-nya pakai mic laptop. Iya. COVID version berapa? Oh, bagus, kena itu Omicron sih, Omicron doang. Jadi sudah sehat kok, tenang aja. Dari minggu lalu saya tes. Oke. Suaranya gimana, jelas? Oke, boleh. Sekarang Cukup. jelas ya? Nah, sekarang jelas. Saya sampai pakai earphone, kirain saya. Ya. Sip. Gimana kabar Om Sadam? Manggilnya apa nih? Om aja Sadam. nggak apa-apa. Om Sadam. Sadam ya. Sadam. Kabarnya baik-baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini domisili mana sih Om Sadam? Saya sendiri nggak tahu loh. Ini mana? Saya di Magelang, Jawa Tengah. Magelang, Jawa Tengah. So sweet banget deh Magelang. Ya, Borobudur ya. Ya, dekat. Yes. Ya, dekat Borobudur lah kalau Magelang berarti ya. Udah beberapa kali saya ke sana dan nggak pernah bosen sih kalau mau ke Magelang mah. Ke Borobudur. Ke Borobudur, ke Gereja Ayam, terus ke gereja ke mana lagi tuh ya. Saya waktu itu dari Solo sih, tembusnya ke Magelang. Jadi sempat lewat samping Merapi, samping apa tuh? Merapi ya? Ya, lewat Selo, Boyolali. Yes, Boyolali. Nah,
lewat sono, jadi sempat kemana tuh waktu itu. Nah itu yang paling berkesan sih waktu itu. Ya. Oh, sudah berapa yang hadir nih? 19. Wah, banyak banget yang hadir malam ini. Selamat bergabung teman-teman. Hari ini kita akan belajar 3 aspek. Oke, kita mulai aja kali ya. Sudah Ya, 5 ya, menit. siap. Oke, selamat malam member PHP Indonesia. Selamat datang di Melming bareng Peter, edisi MySQL Database. Malam hari Ya, ini saya nodong Om Sadam untuk berbagi cerita mengenai MySQL. Ada 3 pertanyaan yang akan kita tanya hari ini. Ups, mana dia? Jenis field MySQL, terus bagaimana optimasi database, dan yang terakhir merelasikan table database. Nah, itu akan kita tanyakan ke Om Sadam hari ini yang sudah berpengalaman. Tapi sebelum kita memulai, tentu kita akan kenalan dulu. Om Sadam mungkin bisa memperkenalkan diri, nama, alamat, domisili, kerjaan kantornya di mana, silakan. ya, siap. Selamat malam semuanya. Nama saya Sadam, nama panjangnya Sadam Hussein Ahmad Abdul Rajib. Biasa saya singkat Sadam Rajib ya, nama depan sama nama belakang. Kalau websitenya di sadamrajib.com bisa dicari sih nanti. Kalau kerjaan sehari-hari saya itu, saya ada kantor namanya Edu Indonesia, itu sebuah CV dan saya CEO-nya. Di situ ada media, kita pemberitaan khusus pendidikan, kemudian bikin aplikasi-aplikasi untuk sekolah gitu kan ya, dan juga website sekolah. Dan beberapa website instansi juga kami bikin berbasis WordPress. Seperti itu sih. Kalau untuk pengalaman sendiri, saya mulai program web, bikin pakai PHP itu mulai kerja itu tahun 2010 atau 2011 sih. Apa namanya? Lalu panas sekali ya. Nah, mulai 2011 sih, 2011 2012 itu ya mungkin sekitar 10 tahun yang lalu. Kalau kenal PHP itu dari PHP versi 3 dulu, nyoba-nyoba tapi belum paham konsepnya. Cuman ada buku dicoba-coba. Oh, waktu dulu masih belajar ASP, lalu ada PHP waktu itu zaman dulu. Tapi sekarang semuanya sejak 2010 itu semua diarahkan ke PHP sih. Seperti itu. Wow, Ya. pengalaman menarik. Berarti memang berkenalan dengan PHP-nya sendiri sudah lama, berarti sepaket lah ya itu PHP dan Ya, MySQL itu ya ya biasanya ya biasanya sepaket. sepaket sama web Sepaket. servernya biasanya. Apache. Dulu masih pakai apa namanya PHP Triad atau apa itu zaman dulu itu. Eh, lalu ada SAMDP gitu kan. Ya ada seperti itu. Sekarang saya lebih sering pakai Ubuntu sih, pakai yang pisah-pisah gitu. Oh, Ya. sudah basisnya sudah Linux lah sekarang ya gitu ya. Ya, ya. Dan pakai itu juga kali mungkin pakai VPS mungkin kayak gitu Ya, atau ya. Kami pakai VPS. I see. Menarik, menarik. Nah, teman-teman, kita akan mulai dengan pertanyaan pertama kita malam hari ini dan saya mengharapkan partisipasi teman-teman karena kalau cuma 3 pertanyaan 10 menit juga udah selesai nanti kita. So, sambil saya akan bacakan pertanyaan, semoga teman-teman punya ada ide untuk nanya, silakan Ya, sampaikan di kolom komentar, nanti saya akan bacakan untuk Om Sadam biar Om Sadamnya yang jawab. Oke, hari ini kita akan tanya 3 hal nih Om Sadam nih. Nah, pertanyaan ya, kita yang pertama itu adalah, sini aja bikin side by side. Apa ya, jenis field MySQL yang harus digunakan untuk menyimpan data, uang, nomor KTP, tanggal, jam, dan waktu? Nah, menurut ya. pendapat Om Sadam itu seperti apa sih? Ya. Terima kasih. Itu sebenarnya untuk pertanyaan yang pertama ini yang muncul waktu di grup sih yang masih di forum itu, ada Mhm. sering yang menanyakan dari member itu sebenarnya sebaiknya pakai field jenis apa sih untuk nyimpan waktu itu, pertanyaannya untuk mata uang sih. Karena kan ada banyak pendapat tuh, ada yang pakai desimal, ada yang pakai big integer, ada yang pakai float, ada yang pakai double gitu kan. Nah, sebenarnya apa sih yang paling cocok? Yang pertama itu kalau untuk data uang money, kebetulan dari saya punya pengalaman untuk mengerjakan beberapa e-budgeting untuk Pemprov Jatim, itu banyak uang besar sih di situ. Jadi karena ya cuman angka-angka aja sih, sampai karena kalau integer itu kan cuman sampai 2 miliar ya kayaknya, dan kalau nanti big integer kemudian ada double gitu kan, mungkin orang-orang sebagian pakai double gitu kan. Cuman itu
pakai double saya pernah, tapi itu terjadi kendala ketika ada beberapa penghitungan untuk angka-angka yang besar, untuk sampai berapa triliun gitu, ada beberapa miss gitu kan. Nah, setelah itu saya diskusi sama teman yang di Jatim juga itu, akhirnya pakai desimal 18,2. Jadi desimal 18 digit dengan 2 digit di belakang koma. Itu sampai saat ini alhamdulillah nggak pernah ada trouble untuk penghitungan angka yang besar. Jadi untuk angka biasanya saya khususkan menggunakan desimal ya. Kalau ada teman-teman yang punya pendapat lain, silahkan dari pengalaman atau dari yang sudah pernah dialami gitu ya. Tapi kalau dari saya saat ini saya masih menggunakan desimal untuk mata uang. Kemudian untuk nomor KTP sebenarnya kita simpan aja pakai Parkar ya, nomor KTP, nomor HP, atau nomor apapun yang tidak membutuhkan kalkulasi. Jadi kan yang nggak butuh dijumlah, nggak butuh dikurangi atau apapun itu kita pakai Parkar nggak masalah. Nomor KTP pun kadang kita perlu short ya, perlu kita shortnya itu nanti short pakai Parkar juga nggak apa-apa, kita indeks Parkarnya itu nggak masalah sih. Karena kalau pakai angka, ya ada sebagian yang pakai big integer ya, 16 digit bisa masuk. Cuman kalau saya untuk tidak ada penghitungan apapun, pakai Parkar lebih nyaman sih, lebih enak gitu. Kemudian kalau untuk tanggal, jam, waktu gitu. Nah, di sini ada 2 versi nih biasanya. Kalau tanggal, jam, kalau saya masih pakai bawaan MySQL ya, pakai date time, pakai timestamp seperti itu. Kalau untuk create add atau apa itu update add itu pakai timestamp. Tapi juga pakai date sama date time. Ada satu versi lagi yang juga menggunakan uh, integer atau big integer itu ya, jadi pakai unique timestamp, jadi dijadikan integer dengan alasan mungkin salah satunya kalau data kita itu ada banyak, terutama posting berita gitu dan kadang datanya ada banyak, kemudian kita short kalau pakai integer itu katanya shortnya memang lebih cepat sih katanya, cuman kalau saya pakai itu kendalanya ketika ada perhitungan waktu, jadi selisih atau nambah berapa hari, nambah berapa tahun atau apa itu harus beberapa kali konversi. Jadi lebih nyaman kalau date time segala macam itu pakai data yang sudah disediakan oleh MySQL. Itu pun kalau misal kita kasih indeks itu sudah lebih bagus untuk performanya lumayan. Untuk sorting pakai date time kasih indeks itu sudah oke sih. Sampai saat ini yang saya pernah lakukan itu sebenarnya datanya nggak terlalu banyak untuk pengelolaan WA bot itu ya. WA bot itu untuk layanan publik itu setiap data yang masukkan kami catat tanggal berapa, jam berapa gitu. Itu sampai saat ini ada sekitar 500.000 data atau 700.000 data itu masih aman sih, nggak lancar sih. Masih aman dan lancar gitu, nggak ada macet. Pakai daytime itu kita short, nggak masalah. Ya intinya itu sih, kalau kita ada perhitungan, ada jumlah kurang, selisih, atau apapun itu gunakan angka ya, gunakan integer, double. Kalau float saya jarang pakai float karena sepertinya itu penyimpanannya cukup besar ya. Kalau float itu kalau nggak terpaksa saya nggak pakai biasanya. Kecuali kalau database yang desain orang lain kadang saya tinggal pakai, nah itu saya biarin, nggak saya ubah. Biar dari analis yang sebelumnya yang menentukan. Seperti itu. Oke, menarik nih. Oke, teman-teman jangan lupa nanya. Dan mungkin tambahan dari pertanyaan dari saya mungkin ya kita kan mungkin tahu ada database numerik, juga ada teks tadi, terus ada tanggal, tapi juga ada tipe berupa yang lebih modern seperti teks atau JSON. Nah itu menurut pendapat Om Sadam itu seperti apa? Teks atau JSON. Kalau itu tergantung dari penggunaannya sih. Jadi kalau memang kita nyimpen JSON di situ ya kita simpan berupa JSON teks gitu karena nanti akan kita parsing kan datanya itu pasti akan kita olah. Ya tergantung dari kebutuhan. Kalau di situ memang kebutuhannya ada jumlah ada penambahan, ada operasi aritmetik itu kita pakai numerik aja gitu kan. Kalau di situ nggak ada operasi aritmetik ya kita nggak usah pakai numerik, kita pakai teks biasa kalau untuk storage gitu. Nah, yang penting nanti
kalau seperti tahun, kadang kan tahun kita ada selisih berapa itu kan, kalau saya tahun masih pakai integer sih. Jadi 2020, 2000 itu masih sangat cukup sekali kalau saya seperti itu. Mungkin kalau pendapat dari teman-teman yang lain, ada pengalaman lain bisa nanti disampaikan juga nggak apa-apa, kita diskusikan. Oh, oke, ada tambahan dari Om Agus mengenai kalau koordinat let long enak pakai varchar atau apa ya? Kalau koordinat saya pakai varchar sih, karena di situ nggak ada tambahan-tambahan sih. Kalau saya biasanya storage untuk let long ya kita simpan aja. Kecuali kalau kita mau nyari antara sekian sampai sekian gitu kan, itu harus pakai angka sih. Dan let long itu kayaknya desimal ya. Hanya hanya desimalnya jumlahnya kan kadang beda-beda tuh. Kalau saat ini saya belum belum jarang pakai sih, belum pernah pakai untuk nyari yang antara sekian sampai sekian, dari sekian sampai let long-nya sekian sampai sekian itu belum pernah pakai sih. Biasanya let long lokasi GPS itu saya simpan di varchar 150 atau 100 itu udah sangat cukup sih. Karena nanti let long itu biasanya nggak dijadikan acuan data. Jadi setelah kita select primary key-nya, kita ambil datanya, baru nanti kita tampilkan di peta gitu. Oke. Dari pengalaman Om Sadam sendiri mungkin pernah nggak ngelihat pendekatan dari developer lain atau full stack developer lain yang mungkin ngedesain database-nya yang menurut pendapat Om Sadam itu salah. Nah, seperti apa itu kira-kira biasanya ya? Ada sih, ada sih. Cuman ya itu kayak biasanya angka disimpan dalam bentuk float, kayak angka money ya, money disimpan dalam bentuk float, itu kan kayaknya over ya, terlalu gede nanti penggunaan memorinya. Kadang varchar itu mungkin seperti alamat email atau mungkin apa itu kan biasanya varchar 50 atau 100 itu kadang udah cukup, tapi di situ bisa dikasih 255 atau berapa gitu. Itu kayaknya perkiraan datanya itu perlu mungkin dia nyari aman untuk data yang dimasukkan, tetapi kan kita juga kadang melihat dari logikanya seperti apa. Sebenarnya database yang salah itu saya bilang nggak ada yang salah sih, cuman kadang kurang optimal gitu aja. Oke, dari pendekatan dan pengalaman Om Sadam sendiri, ada masalah nggak misalnya suatu database table itu kita rancang dengan field yang terlalu banyak, mungkin berpuluh-puluh gitu, mungkin ratusan kali seperti itu. Ya. Nah, itu ada tips nggak untuk itu? Field terlalu banyak, sebenarnya field banyak itu nggak masalah sih, asalkan nanti indeksnya itu bagus ya, dari primary key, kemudian dari foreign key, unique key-nya itu jelas, karena biasanya field-field yang lain itu kan field pelengkap data atribut aja sih. Jadi yang kita pakai atau yang kita gunakan untuk sebagai kunci-kunci datanya sebagai pencarian, sorting ataupun yang lain-lain itu yang penting kayaknya jelas gitu. Nggak masalah sih, banyak data, banyak field itu nggak apa-apa, yang penting efektif kepakai aja. Kadang yang jadi masalah itu gini, database itu diotak-atik oleh lebih dari satu orang. Jadi setelah ini selesai didesain, aplikasinya udah jadi, kemudian dikembangkan, ganti vendor, kadang gitu nggak ada dokumentasi dari vendor yang lama, kemudian ditambahin lagi, dan berbeda-beda gitu. Jadinya pengembangannya nggak sesuai atau seperti spaghetti gitu. Terlebih lagi sebenarnya yang paling penting dalam sebuah desain database itu adalah konsistensi atau tipe style kita membuat database ya. Jadi kayak penamaan table, penamaan field itu pakai huruf kecil, huruf besar, pakai singular atau plural seperti itu yang perlu kita tekankan di situ ya. Kalau saya sendiri, ini ya pengalaman saya sendiri, untuk pemberian nama table itu pakai bahasa Inggris, pakai plural ya, pakai S belakangnya, jadi jamak, itu nama table dan hurufnya kecil semua. Nah, kemudian nanti primary key-nya itu pakai nama table-nya, seperti nama table-nya singular pakai ID. Jadi contoh gini, kita database siswa itu pakai students. Students itu kan nanti plural kan. Nah, kemudian nanti untuk primary key-nya itu pakai student ID, non spasi. Jadi dan itu huruf besar semua. Student ID, kemudian nanti ada name, ada birthday, ada birthdate, ada birthplace seperti itu. Itu besar semua. Jadi saya biasanya membedakan nama field dan nama table itu dengan hurufnya ya, huruf kecil dan huruf besar.
mungkin di Windows nggak begitu case sensitif ya, tapi kalau di Linux itu biasanya case sensitif. Sebenarnya dimatikan bisa dinyalain sih, tapi saya lebih suka kalau itu case sensitif dinyalain, karena code kita jadi lebih rapi dan di cross platform di apapun itu lebih nyaman gitu kan. Sebenarnya itu sih kenapa kok penamaan itu penting ya. Kenapa style penamaan itu penting, karena itu hubungannya dengan memudahkan kita saat membuat aplikasinya. Jadi ketika kita membuat query atau membuat select query itu lebih gampang, karena apa? Oh, kalau tabelnya ini pakai is students, pasti primary ID-nya itu student ID gitu kan. Nanti namanya name segala macam. Nah, nanti kalau ada tabel lain yang merelasi dengan table students, yang merefer ke table students itu foreign key-nya itu pakai student singular besar semua, itu nama field. Jadi pasti student ID relasi kalau student itu pasti relasinya ke student ID di table students. Nah, itu pasti seperti itu. Jadi karena kita sudah punya style, jadi untuk menulis query lebih cepat, nggak perlu bolak-balik lihat database. Kadang kan kita lihat code editor, kemudian lihat database, ngintip lagi nama fieldnya apa. Nah, itu memperlama proses development. Jadi kalau kita sudah punya style, proses development-nya jadi lebih cepat karena kita nggak terlalu sering ngintip ke database. Kemudian ada jenis, misal jenis siswa ya, jenis siswa ada siswa reguler sama siswa paralel gitu misal. Nanti kita pakai student types yang pakai ES gitu kan. Nanti ada data masternya student types dengan fieldnya itu student type ID dan name. Nah, nanti di tabel students itu foreign key-nya menggunakan student type huruf besar semua. Jadi itu untuk merelasikan nanti left join, inner join ataupun apapun lebih cepat gitu. Pengalaman saya seperti itu. Jadi nggak bolak-balik, itu kan bikin nguras waktu, nguras tenaga sih. Karena kita layarnya cuma satu ya, kecuali kalau pakai dual monitor kita capek tengok-tengok aja sih. Dan itu bisa lebih efektif. Kalau sampai ada kolom yang harus sampai tiga huruf, boleh Kak? Ya, menurut pendapat Om Sadam. 3 huruf maksudnya? 3 kan tadi student type ini masih 2. Kalau misalnya mungkin terpaksa harus 3 gitu, student type kategori gitu sampai 3 gitu, boleh nggak kayak gitu? Sebenarnya kalau saya nggak apa-apa sih. Yang penting itu memudahkan, karena nama table itu kan seperti nama variabel ya. Sebenarnya itu digunakan oleh programmer sendiri. Yang penting desain database itu jangan sampai menyulitkan saat kita bikin aplikasi gitu. Kita nyalain kipas dulu. Oke. Nah, Ada pertanyaan nih, 2 sudah masuk dari Om Nur Hidayat. Wow. Salam kenal Om Sadam dari Om Nur Hidayat nih. Boleh tanya share untuk menyimpan data alamat sebaiknya seperti apa? data alamat ya, data alamat nanti tergantung, nanti akan kita pisahkan menjadi provinsi, menjadi city, distrik, dan village apa enggak gitu kan. Tetapi kalau mau dipisahkan, silahkan dipisahkan, tidak masalah. Nanti untuk alamatnya kan ada jalan apa, itu kita kira-kira aja. Tapi kalau saya sendiri, alamat itu saya simpan pakai teks, atau ada beberapa teman lain, developer lain yang menggunakan varchar 255 dan varchar 500 gitu kan. Tetapi kalau saya sendiri pakai teks sih, biar nanti kadang ada ancer-ancer atau apa itu istilahnya kalau bahasa Jawa itu ada di depan apa, kadang ada lebih banyak itu nggak apa-apa. Maksudnya pakai teks itu berarti kabupaten, kecamatan, dan provinsi akan masuk langsung di teks? Ya, dijadiin satu. Gabung jadi satu ya. Tergantung nanti kebutuhan sih. Kalau kita pisah ya, kalau mau dipisahkan fieldnya ya dipisah aja. Jadi yang kolom alamat nggak terlalu panjang gitu kan. Tapi kalau yang kolom mau ditulis di alamat semua kan kita kadang nggak ngerti itu seberapa panjang alamatnya. Itu saya amannya pakai teks sih. Karena jarang banget itu di indeks sih. Untuk teks kan, kalau untuk teks itu kan kalau di indeks nggak bisa itu terlalu lebar kan kolomnya. Nah itu kalau itu nggak di indeks nggak masalah. Tetapi kalau nanti ada pengelompokan anggota berdasarkan kota, itu harus dikasih kolom city atau provinsi, atau itu harus dipisahkan. Kemudian nanti untuk alamat ya mungkin nama perumahan, nama jalan, nama RT RW seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya dari Sebentar.
Kok ada temanku yang join? Iya, saya remove aja ya, nggak apa-apa. Ya, ya, siap. Sorry ya, soalnya ini cuma untuk berdua. Cie. Oh, iya. Oh, oh, tadi saya lupa berarti. Iya, nggak apa-apa. Memang Sebentar. ini cuma untuk internally. Karena Oh, siap. untuk kenapa untuk berdua aja? Karena untuk memudahkan perekamannya ini menjadi lebih mudah untuk di manage. Jadi Oh, memang iya, saya siap. nggak share ke Siap, siap. teman-teman di FB Live juga pada bikin gabung, tapi maaf ya, cuman berdua aja sama Om Sadam. Pertanyaan Oke. berikutnya dari Om Arif Putra Masulo Waile. Wah, dari mana nih? Dari timur nih jangan-jangan. Apakah selalunya data itu harus memiliki primary ID yang untuk dijadikan foreign key? Primary ID yang dijadikan foreign key. Kalau Apakah selalu data itu harus memiliki primary ID yang untuk dijadikan foreign FK? kalau primary ID itu memang harus sih, harus ada primary ID sih. Tetapi kalau untuk foreign key nggak harus ada foreign key. Bisa jadi itu adalah data yang memang tidak direfer ke data yang lain. Bisa jadi seperti tabel bebas sih. Tabel bebas itu kayak mungkin configuration settings atau apa seperti itu. Tapi tetap perlu pakai primary ID. Kenapa? Karena primary ID itu mewakili dari sebuah row kan, mewakili sebuah baris. Jadi untuk mencari kita cukup pakai primary ID aja. Ada beberapa orang yang menggunakan beberapa kolom menjadi key ya, terutama kalau misal tabel detail atau table slip itu kadang key-nya 2. Kalau dulu yang diajarin di Microsoft Access waktu masih kuliah dulu juga menggunakan key-nya 2. Jadi misalkan untuk anak si A yang ada siswa yang mengambil mata pelajaran matematika gitu. Ada nilainya di tabel nilai ya. Jadi misal si A mengambil pelajaran matematika. Jadi nanti ada key-nya itu siswa dan juga mata pelajaran matematika. Ada yang menggunakan seperti itu, tetapi saya lebih suka kalau tabel kolom A, kolom siswa dan juga kolom mata pelajaran itu menjadi foreign key, tetapi saya menggunakan primary key yang auto increment. Jadi nanti kalau untuk operasi delete, edit atau apapun yang hanya di satu tabel itu, saya cukup menggunakan primary key. Itu dari segi performa saya pikir lebih cepat. Alright, ada pertanyaan berikut dari Ricky Sadega, tapi saya pending aja dulu ya Ricky, karena ini sudah menit ke-27. Kalau ada waktu nanti kita akan ulang. Kita akan masuk ke pertanyaan kedua dulu. Ini soalnya menarik nih pertanyaan keduanya. Bagaimana cara optimasi database MySQL dan query? Apakah aplikasi PHP agak lemot saat data banyak? Nah ini menarik banget nih untuk dibahas. Ya, Gimana menurut pendapat Om Sadam? ya, oke. Sebenarnya untuk kunci dari database dan juga aplikasi itu kan nanti relasinya menggunakan query itu. Istilahnya komunikasi antara aplikasi dengan database kan menggunakan query. Biar nggak lemot, itu yang pertama yang menurut saya itu bikin query yang efektif. Biar efektif itu maksudnya sebenarnya database itu nggak terlalu normal amat, itu nggak apa-apa. Jadi kalau kita dulu diajarin normalisasi database gitu kan, sebenarnya itu nggak perlu normal amat. Seperti gini, contoh database transaction ya, transaksi. Di transaksi ada transaksi detail, yang mana di satu transaksi itu ada item-item yang dibeli, kemudian ada harganya segala macam. Kalau kita dulu diajari mungkin di kampus, di tempat kuliah atau di SMK itu untuk mencari total transaksi, query-nya itu kita sum dari detail ya. Dari sum dari detail. Itu cukup membebani proses database sebenarnya sum itu. Nah, kalau saya gimana? Di tabel transaksi itu tetap ada kolom total nilai ya, total transaksinya. Nah, kemudian ngisinya dari mana? Ngisinya kita pakai trigger dari transaksi detail. Bisa trigger ataupun bisa dari proses yang lain ya. Kalau saya lebih suka pakai trigger. Jadi ketika transaksi detail itu nambah baris, itu akan otomatis menghitung kolom totalnya kita tambah. Kalau dihapus detailnya, kolom totalnya kita kurangi. Kalau diupdate berarti dikurangi yang old, kemudian ditambah yang new. Seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena pada saat kita select data transaksi bikin laporan, kita nggak perlu
ngambil data transaksi detail untuk ngambil total. Jadi lebih cepat aja jumlah baris yang kita select. Oke, tapi Ya, masih ada kayak belum terjawab nih yang bagian keduanya, aplikasi PHP nggak lemot. Nah, itu berarti kan sekarang ya, ada database, ada MySQL nih sekarang nih. Nah, itu gimana Om ya, Sadam? ya. Sebenarnya itu yang jawaban yang pertama ya. Yang tadi itu Hmm, untuk bikin query yang efektif dan juga nggak terlalu normalisasi nggak apa-apa. Kita kan nggak dinilai sama dosen tuh. Klien pinginnya aplikasi itu lancar, cepat gitu kan, cepat lancar, dia nggak peduli desain sistem kita itu senormal apa gitu kan. Yang penting kita kasih beberapa trik, kita kasih beberapa kolom-kolom pembantu yang nanti itu diproses menggunakan trigger untuk proses penghitungan di field pembantu itu. Nah, yang paling penting di sini untuk membuat query itu hindari penggunaan seperti sum, average, AVG gitu kan, group by itu kalau bagi saya sendiri kalau nggak sangat terpaksa itu nggak akan saya pakai. Itu cukup 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 haram ya bagi developer itu karena apa? Karena itu sangat membebani. Group by, sum atau apapun itu sangat membebani. Jadi sebisa mungkin kita kurangi lah seperti itu. Kemudian penggunaan subquery atau apa itu juga kalau nggak terpaksa kita nggak usah pakai terlalu banyak subquery. Kita pakai tabel-tabel pembantu sih nggak masalah gitu kan. Itu lebih cepat query-nya. Kalau nggak percaya, dibuktikan pakai explain. Gitu. tapi ada Ya, juga beberapa developer yang memang suka menggunakan kalkulasi hitung-hitungan yang terkait database di programming. Nah, itu menurut pendapat Om Sadam itu gimana? ada. Ya, sebenarnya nanti ada yang dihitung di database menggunakan sum, menggunakan query, ada yang dihitung di uh, server web ya, istilahnya di PHP-nya sendiri. Nah, sebenarnya itu kita lihat aja untuk kecepatan penghitungannya itu nggak seperti apa. Kecepatannya itu ada kecepatan penulisan kode atau kecepatan pembuatan aplikasi dan juga kecepatan saat aplikasi itu diproses ya. Nah, kenapa? Karena seperti ini. Ada kalau saya sendiri saya lebih suka itu dihitung di trigger dibebankan ke SQL-nya tapi non query ya. Jadi biar database engine-nya yang melakukan penghitungan waktu itu ya saat setiap ada transaksi secara atomik ya menggunakan trigger itu saya pikir lebih cepat, lebih efektif. Jadi pas select itu kita tinggal select udah keluar total, nggak perlu kita jumlah-jumlahan. Jadi kita nggak perlu select dua table. Biasanya kan select transaksinya dulu, kemudian select transaksi detail untuk kita jumlahin atau kita sum. Nah, itu jadi dua langkah, beberapa langkah. Nah, saya pakai cara yang paling efektif. Karena mau tidak mau untuk aplikasi seperti PHP itu kan nanti yang kerja dua server tuh ada web server sama database server. Database server di sini mungkin database MySQL-nya ya. Itu harus dibagi-bagilah bebannya. Kalau semua dibebankan ke web server, nanti proses PHP misalnya kalau di servernya itu seperti PHP FPM atau apanya itu jadi lebih tinggi prosesnya di situ ketika transaksinya banyak. Nah, kalau semua dibebankan di database, di query, nanti MySQL-nya itu prosesnya juga tinggi. Nah, bagaimana kita itu pinter-pinter membagi beberapa proses yang perlu dibagi di aplikasi, kita kerjakan di aplikasi seperti filter-filter atau apa istilahnya kayak menampilkan atau mungkin query-query yang efektif. Kemudian kalau yang di database, kalau penghitungan bisa dibikin di database menggunakan function trigger atau apa yang di database ya kita pakai di database saja biar lebih efektif seperti itu. Tambah Oke. lagi Mhm. untuk efektivitas efek apa namanya mengefektifkan database yang banyak itu kita harus setiap field itu harus diindeks ya untuk yang di join. Jadi kita jangan males untuk membuat indeks. Mungkin satu table itu kan bisa 5 field yang di join atau mungkin bisa saya pernah bikin sampai 20 field yang di join karena tabel referensinya banyak. Itu harus pakai indeks karena kecepatannya akan sangat berbeda. Cek selalu performa query yang kita bikin itu menggunakan explain ya di MySQL. Nanti akan ketemu berapa row yang di-select, berapa timingnya itu akan ketahuan. Itu harus selalu dipantau kalau kita memang membuat aplikasi yang benar-benar akan diimplementasi sampai bertahun-tahun ke depan. Nah, yang satu lagi itu kalau terpaksa nih, saya pernah melakukannya terpaksa juga menggunakan query caching. Kita case untuk biar lebih cepat. Jadi dari webnya itu biar nggak request ke query lagi, dia udah di case halamannya atau di case query-nya. Biasanya itu dipakai untuk portal berita atau halaman-halaman yang
statis sih. Jadi yang biasanya portal berita kalau halaman A dikunjungi nggak terlalu sering diupdate kan, nah itu kita case aja. Baik halamannya kita case. Kalau di kode Igniter kan ada case-nya itu bawaan ya, output case itu juga ada drivernya. Kemudian kalau di case query-nya juga bisa, asalkan nanti jangan pas yang di controller yang transaksi kita case, nanti kita update nggak berubah dia. Yang penting yang kita case itu hanya halaman-halaman yang statis yang jarang berubah sih. Itu kita case, itu akan lebih cepat dan ngirit di proses ya, di prosesor dan memori, tetapi boros di storage. Oke, ada Ya. dua pertanyaan masih terkait optimasi menarik nih dari Pindipin dan Trian Basofi Rohman. Dua-duanya mungkin punya kemiripan. Pertanyaannya adalah kapan harus pakai primary ID integer auto increment atau UUID char. Yang dari Trian kurang lebih mirip. Saya mau tanya juga untuk database ukuran besar lebih baik pakai auto increment atau PK khusus seperti UUID. Oh ya, kalau saya sendiri itu untuk penggunaan primary key dengan char ya atau varchar itu hanya dipakai untuk data master, yang mana nanti sebenarnya gini sih tujuannya dulu itu karena itu untuk pengelompokan biar lebih gampang dan untuk di hardcode. Jadi kalau ada kebutuhan tertentu yang perlu di hardcode, misal jenis layanan gitu ya. Jenis layanan itu untuk primary key-nya saya pakai varchar. Jadi misal jenis layanannya itu rekam KTP, cetak KTP, buat akte kelahiran, buat akte kematian. Nah, itu kenapa saya bikin varchar, karena nanti akan saya pisah-pisahkan di menunya. Jadi di menu itu biasanya akan saya kasih parameter untuk kode layanannya. Itu kita menggunakan varchar. Jadi lebih enak karena nggak semua hal bisa kita lakukan otomatisasi terkonfig ya. Kadang kita butuh hardcode ya, butuh beberapa key yang istilahnya if mereka sama dengan apa gitu kan, atau if key-nya apa, kemudian where ID-nya ini sama dengan apa gitu. Kadang kita membutuhkan itu. Tetapi kalau kita yang nggak membutuhkan sesuatu yang akan kita hardcode seperti transaksi detail ID atau mungkin nilai ID gitu kan, untuk ID nilai itu kita pakai auto increment lebih enak sih. Auto increment-nya bisa pakai integer itu kan bisa sampai berapa miliar tuh ya, 2,3 miliar kalau nggak salah ya, mohon dikoreksi kalau salah. Itu sudah cukup sepertinya, tergantung nanti data kita transaksinya sebesar apa. Wow, semoga tercerahkan teman-teman. Ya. Ini ada pertanyaan, kita akan masuk ke pertanyaan terakhir, tapi saya bacakan dulu pertanyaan dari Arif Putra Masulowali. Masih ada, dia nanya lagi. Kalau misal ada 1 juta pengguna melakukan request data di waktu bersamaan, di mana yang dibebani apakah PHP atau MySQL-nya? Itu nomor 1. Itu dulu deh. 1 juta pengguna melakukan transaksi bersamaan. Request data di waktu bersamaan, itu sih pertanyaannya seperti itu. Request data di waktu bersamaan. Nah, ini menarik sih. Sebenarnya kita bisa menemukan kalau kita mempunyai sebuah situs yang di situ mungkin ada registrasi ya. Kadang registrasi itu kita harus insert banyak, dan juga biasanya kita ngirim notifikasi ke user yang banyak gitu kan. Itu biar nggak macet atau apa, kita perlu menggunakan alat bantu seperti Q, bacanya Q ya, QWW itu tulisannya, kayak RabbitMQ atau mungkin kayak yang lain itu. Jadi data itu kita masukkan ke Q dulu, maksudnya Q sukses gitu aja, nanti antri prosesnya di belakang biar dikerjain sama workernya. Jadi kita kayak bikin worker proses itu lebih biasanya untuk ngakali kalau transaksi itu banyak dan butuh antrian. Karena kalau kita nggak pakai queue, kadang kalau PHP itu kan linear ya prosesnya, itu kalau ini selesai baru baris berikutnya, ini selesai baru berikutnya. Itu kalau transaksinya banyak bisa tunggu-tungguan, bisa cukup berat gitu kan ya. Biar nggak tunggu-tungguan, semua kita masukin ke queue aja gitu. Kalau teman-teman yang pakai Node.js mungkin sudah beberapa tersedia ya untuk library untuk queue itu. Seperti itu mungkin. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan terakhir, tapi saya scan dulu. Ini saya kembali ke pertanyaan itu, belum saya jawab, belum saya tanya kayaknya nih.
Rizky Sadega, masih ada pertanyaan sangkut paut sama pertanyaan yang pertama kayaknya nih. Om Sadam mau tanya lebih baik mana jika ada tabel relasi tapi relasinya hanya sedikit. Contoh ID 01 man, ID 02 girl. Mending join ke table foreign atau bikin query Caswen agar tidak join. Oh, Ada. jadi pakai if ya, pakai case when atau pakai if, atau ada yang Ya, pakai array, ada yang pakai array di dalam PHP-nya sendiri gitu kan kadang. iya. Ya, Mungkin karena table kategorinya cuma satu nih, laki perempuan. Ah, dikit amat ini. Masa bikin table ya, sendiri ya, jenis ya. kelamin, mungkin gitu kali pertanyaannya. Ya, ya, oke, siap. Sebenarnya gini, kalau kita apa yang perlu kita bikin ke table itu adalah yang biasanya data master, yang itu dinamis, yang itu bisa berubah ya. Yang itu bisa berubah. Jadi kayak misalkan hubungan dalam keluarga ada ayah, bapak, ibu atau apa. Nah, itu kan nanti ketika diimplementasikan di tempat yang lain itu bisa jadi berbeda penamaannya gitu. Makanya itu kita pakai table untuk kemudahan pengolahan data. Kalau untuk jenis kelamin, kalau kita sepakati gitu kan, kalau kita sepakati jenis kelamin cuma ada dua, laki-laki dan perempuan, itu ada sebagian orang yang menggunakan table, tapi ada sebagian yang menggunakan array atau case when atau if gitu ya. L, P gitu. Jadi if L lah maka laki-laki, jika P maka perempuan gitu kan. Ada yang pakai array, array di array PHP ya. Jadi masukkan array L laki-laki, P perempuan seperti itu. Kalau memang kita sepakati data jenis kelamin itu nggak akan berubah, cuma ada dua, terutama kan aplikasi cuma dipasang di Indonesia, ya kita pakai itu nggak masalah gitu. Itu nggak akan membebani table untuk query. Tapi kalau aplikasi itu mungkin diterapkan di Thailand, itu akan berbeda lagi. Karena di sana jenis kelamin ada banyak banget gitu kan, bisa berbeda-beda gitu berjenis-jenis. Nah itu kalau ada hal seperti itu, yang ada datanya dinamis, kita perlu pakai table sendiri yang ada konfigurasinya. Kalau menurut saya seperti itu sih. Tergantung dari kebutuhan. Oke, semoga menjawab. Kita masuk ke pertanyaan terakhir di nomor 3. Apakah kita perlu merelasikan data table database dan menggunakan foreign key dalam database design? Ya, ini sering kali saya temukan ya kalau dulu itu memang kita kalau membuat database itu perlu kita relasi-relasikan seperti membuat ERD gitu ya, ER diagram gitu. Itu perlu kita bikin. Kemudian ada beberapa yang juga memasang constraint foreign key. Jadi kalau constraint kalau data masternya nggak bisa dihapus kalau ada transaksinya seperti itu beberapa menerapkan untuk data analis. Tapi beberapa juga sistem analis itu nggak menerapkan hal tersebut. Karena apa? Karena semua relasi itu dibangun menggunakan query di aplikasinya. Nah, ini di sini ada plus minusnya sebenarnya untuk membuat relasi itu perlu nggak perlu juga. Keunggulannya kalau menggunakan relasi foreign key itu semua key itu akan tercipta dan menjamin performa database. Jadi database-nya akan efektif, nggak ada data orphan. Jadi nggak ada data yang ada data transaksinya tapi nggak ada masternya. Kan biasanya kalau transaksi dihapus, kadang transaksi detail masih bisa tuh, kadang-kadang masih datanya apa. Nah, kalau pakai constraint itu kan nggak bisa. Kalau transaksinya dihapus masih ada detailnya, dia akan dihalangi oleh MySQL seperti itu. Nah, asalkan kita kalau codingnya kita bersih, kalau saya biasanya mengandalkan trigger sih biasanya itu untuk proses-proses di database itu kalau transaksinya dihapus, transaksi detailnya ikut hilang seperti itu. Atau mungkin dihapus menggunakan aplikasi. Jadi kalau menghapus transaksi, dia juga menghapus transaksi detail. Kalau pakai constraint, kalau menghapus transaksi, dia harus hapus detailnya dulu, baru menghapus transaksinya. Nah, biasanya seperti itu. Nah, kalau pakai relasi menggunakan constraint foreign key itu lebih efektif sih, database lebih efektif dan menghindari data orphan, jadi yang nggak ada induknya, database jadi bersih, tetapi lebih lama dalam membuat database-nya. Kita perlu neliti lah per field itu kan lebih lama membuat database, dan kalau tabelnya itu jumlahnya ratusan, itu kadang pusing juga lebih lama untuk bikinnya. Tetapi plusnya itu database bisa well documented, jadi bisa terdokumentasi dengan bagus. Ketika nanti dipindahkan ke orang lain, ketika dibuka di PHP admin itu kan bisa dibongkar tuh semua relasinya kan kelihatan. Nah, di situ jadi lebih enak untuk menelusuri bagi para programmer ataupun yang lain. Tapi kalau kita nggak bikin relasi foreign key constraint itu kadang untuk menerjemahkan ke programmer kadang ada beberapa
asumsi yang berbeda-beda. Terutama kalau penamaan field-nya nggak disepakati seperti tadi ya, nggak konsisten. Ada yang di sini huruf besar, huruf kecil, ada yang pakai camel case, ada yang pakai title case seperti itu. Nah itu ada yang pakai underscore, ada yang enggak. Nah itu harus dihindari. Kita membuat nama-nama table dan field itu harus konsisten. Itu untuk kemudahan. Selama ini saya percayanya gini sih, ketika kita itu kesusahan dalam membuat sebuah aplikasi, itu pasti karena desain database-nya salah. Desain database-nya bikin rumit gitu. Jadi kita untuk memikirkan sebuah proses kok ini sangat sulit sekali, seperti apa, itu pasti desain database-nya yang bermasalah gitu. Kalau desain database-nya clear, pasti nanti untuk bikin aplikasinya lancar, lebih gampang gitu. Itu sangat berkaitan. Mungkin gitu. Jadi ngerancang Oke. database-nya udah salah, ngeprogrammingnya jadi lebih ruwet jadinya ya. Ruwet, iya. Apalagi waktu ngembangin nanti. Waktu ada pengembangan itu lebih ruwet lagi, bisa bongkar dari awal. Gitu. Jadi, Wow, jadi aduh. perancangan database itu memang harus dipikirkan nggak cuman untuk satu aplikasi tahun ini, bisa dipikirkan ketika nanti ada pengembangan, ketika data banyak, atau mungkin ketika nanti akan dipindahkan ke vendor lain gitu kan, mungkin kita akan digantikan oleh pengguna yang lain. Itu jangan sampai, karena gini ya, karena database atau hasil karya cipta kita, baik database ataupun aplikasi, itu adalah harga diri kita ya. Jadi ketika itu dipindahkan ke orang lain, karena kode dan database kita itu akan dibaca oleh orang lain, oleh tim kita, oleh vendor lain, jadi nggak cuma oleh mesin. Jangan sampai vendor lain yang menerima kode dari kita itu terlalu banyak misuh ya, terlalu banyak bilang apa ngumpat gitu, terlalu banyak ngumpat. Ini kode apa gitu. Ya, kalau bisa nanti orang lain, tim kita yang lain ataupun yang meneruskan kerjaan kita itu memuji struktur kode kita gitu. Oh, ini bagus nih, ini efektif nih. Oh, dia pakai caranya pakai seperti ini, metodenya ini gitu. Nah, kalau bisa seperti itu sih. Karena my Right. integrity. Integrity, yes. Oke, masih sangkut pautnya dengan PKFK dan ini pertanyaan terakhir dari Supian M. Kira-kira lebih bagus mana antara dua opsi? ID increment for ini apa maksudnya? PK-nya mungkin ID increment, terus FK-nya UUID atau B primary key UUID, foreign key-nya juga UUID. Nah, agak bingung juga saya sih bacanya. Ya. Biasanya gitu. Sebentar. Wah, tadi apa PK-nya PK-nya UUID. ID increment, FK-nya UUID. Yang bagian kedua yang terhadap ID-nya PK-nya ya. UUID, FK-nya UUID juga. Kalau saya sendiri sih PK-nya pakai ID atau increment. Nanti untuk foreign key yang merefer ke sana itu yang penting pakai tipe data yang sama sih. Jadi kalau dia integer ya pakai integer, harus nggak boleh berbeda karena nanti di relasinya akan bermasalah. Kalau dari segi performa belum pernah saya bandingin sih antara yang pakai ID dan jujur ID itu sih. Jadi karena Oh, UUID itu kan untuk unik ya, untuk kalau nggak salah untuk unik ya, UUID itu. Jadi ya unik. ya untuk primary key pasti unik gitu kan. Nah kemudian untuk unique ID yang lain itu biasanya seperti contoh data penduduk ya. Data penduduk itu menggunakan primary key-nya itu ID. Nanti ada NIK yang unik, harusnya unik gitu kan. Tetapi kadang akan terjadi masalah kalau pakai unique ID itu ketika kita ngedit NIK. Oh, ini NIK orangnya salah. Harusnya dia NIK-nya belakangnya bukan 4 tapi 3. Setelah kita ganti 3, ternyata data 3 itu sudah ada. Jadi kita kesusahan. Jadi harus kita ganti dulu ke 9 atau ke apa gitu kan. Kemudian yang ini kita ganti, kita sesuaikan. Itu kadang terjadi kendala-kendala seperti itu. Kalau saya jarang sih pakai UUID itu, biasanya saya kontrol pakai kode gitu. Kalau nggak terpaksa. Nah, UUID itu biasanya saya pakai kalau itu ada transaksi seperti pengecekan ya. Misal untuk nilai gitu, misal untuk data nilai. Jadi untuk nilai mata pelajaran siswa semester atau tahun pelajaran itu saya bikin UUID gitu kan.
ketika nanti ada siswa baru, biasanya kan saya insert tuh ke sana biar datanya nggak double. Biasanya UID itu saya gandengkan dengan insert ignore into apa gitu kan. Jadi kalau dia udah ada UID-nya biar dilompati. Jadi biar nanti lanjut yang belum ada itu biasanya saya pakai untuk seperti itu sih. Jadi lebih enak nanti bikinnya. Oke, satu pertanyaan terakhir lagi. Ini udah paling terakhir deh. Udah habis waktu kita. Om Ya. Nur dari Om Nur Hidayat, boleh sharing tips dan trik serta optimasi untuk query join banyak table? Karena ada yang menyarankan sebaiknya join tidak lebih dari 3 sampai 5 table saja. Sebenarnya join itu nggak terlalu bermasalah sih kalau menurut pengalaman saya ya. Mungkin join sebaiknya 3 atau 5 table aja. Nah, kalau memang yang di join banyak gimana? Misal penduduk itu atau mungkin siswa itu kan akan join ke table orang tua, join ke kelas, ke mata kuliah, ke apa kan banyak banget kan itu kadang. Nah, kalau memang harus join ke banyak ya kita join ke banyak nggak apa-apa, asalkan setiap field yang di join itu kita kasih key. Kita kasih key, baik yang primary key sebagai table sumber, sebagai table yang di refer itu, ataupun table sumbernya kita kasih foreign key. Jadi biar lebih enak. Jadi kalau nggak percaya, dibuktikan aja menggunakan key dan tidak, itu menggunakan explain. Jadi query-nya kita itu depannya dikasih explain, itu aja nanti akan muncul table mana aja yang diambil, berapa lamanya, berapa row yang diambil. Kalau tanpa key, dia pasti akan ngambil semua row, kemudian dipilih, dicari gitu kan, dari MySQL-nya dicari yang sesuai baru ditampilkan. Itu lebih lama. Terutama kalau table yang kita refer itu sangat banyak datanya. Kalau kita kasih key, dia cuma ngambil satu row aja gitu. Jadi akan lebih cepat untuk performanya. Jadi sebenarnya tidak masalah sih kalau memang join-nya banyak, yang penting ada key. Alright, itu udah jadi pertanyaan terakhir. Wah, menarik sebenarnya diskusi kita karena kita ternyata ngomongin database ini banyak nih sebenarnya tips dan trik yang harus kita jawab. Tapi waktunya sudah lewat, jadi oke, kita akan masuk ke bagian terakhir. Mungkin Om Sadam boleh cerita sedikit mengenai aktivitas tadi. Mungkin ada teman-teman juga yang pingin kontak atau pingin hubungi. Nah, silakan Om Sadam cerita. Oh, ya kalau aktivitas sehari-hari saya biasanya kalau kerja malam gitu kan, kalau pagi tidur, kalau siang ke kantor gitu kan. Ke kantor nanti kalau mau kontak itu bisa ke WA, bisa ke Facebook, bisa gitu kan, nggak masalah. Nanti tinggal di mention aja, atau kalau WA saya mau dicatat juga nggak apa-apa untuk diskusi gitu kan, di 0856 4344 8875 gitu kan. Itu nanti bisa dicek aja kalau butuh konsultasi apa, tanya-tanya, atau mungkin mau pesan aplikasi atau apa gitu, silahkan ya pesan website gitu kan. Karena saya juga ada kantor, saya ada perusahaan sendiri, nanti kita juga kliennya lumayan banyak gitu kan di beberapa wilayah di Indonesia. Seperti itu sih kalau sehariannya saya lebih banyak di rumah. Saya sudah nikah, punya anak satu. Seperti itu. Oke, jadi kalau ada teman-teman yang pingin mungkin ngasih project juga boleh lah ya. Ya, boleh nggak apa-apa. Siap. Oke, baik. Nah, teman-teman, tadi sudah di-share kontak dan kita sudah simpulkan topik kita hari ini. Terima kasih untuk Om Sadam yang sudah berbagi cerita dengan kita. Asik banget lah hari ini. Mudah-mudahan besok-besok kita ada waktu lagi untuk bercerita lebih banyak lagi karena saya yakin teman-teman juga penasaran. Database soalnya luas banget. Dan yang dibagikan sama Om Sadam adalah sebagian yang mungkin bisa memberi tips dan trik buat teman-teman. Oke Om Sadam, dan kita akan masuk ke pengumuman. Teman-teman, kita akan nanti ketemu Malming bareng Peter hari apa ya, minggu depan kalau nggak salah inget. Yes, tanggal 19 Februari kita akan ketemu dengan Om Siki De Julian Rizky. Kita akan ngobrol sedikit mengenai data science. Mungkin teman-teman penasaran dengan semua yang ada di kaitannya dengan data science. Kita akan gabung lagi di Sabtu yang akan datang. So, program Malming bareng Peter terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan Niaga Hoster. Dalam hal ini, Niaga Hoster adalah penyedia layanan web hosting yang berdiri sejak 2013 dengan misi membantu jutaan orang di Indonesia untuk memaksimalkan potensi internet dengan memberikan mereka alat belajar dan berkembang. Jangan ragu untuk memilih hosting Niaga Hoster, karena Niaga Hoster menggunakan data center tier 4 untuk memastikan data kamu aman dan mudah diakses. Oke, dengan demikian berakhir sudah Malming bareng Peter. Thank you Om Sadam. Ya. Sukses selalu. Amin. Nanti kita akan ketemu ya.
Ya, siap. Yes, oke deh, Sukses selalu, bye. Peter. Semoga Pasti, MPP semakin amin. maju, semakin banyak Iya, pemirsanya. oke, amin, amin, amin.